tahu sama saya. Mungkin kesannya itu nggak tahu apa yang membuat kemudian kita tidak dianggap sebagai partai yang mengikuti style anak muda. Tadi Mas Anies ada peluang 1, 2, 3 tadi, peluang-peluang konstitusional. Dia menyampaikan ada hampir 3 jam saya sama Mas Anies itu di rumahnya beliau. Saya itu nggak pernah berpikir masuk partai, Rom. Tapi setelah penyampaian kamu ini kayaknya cukup mengubah pandangan saya. Coba ketiadaan tokoh. Ya, jadi tokoh itu menjadi penting dalam situasi politik Indonesia yang patronasenya itu kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, 2024 kemarin partai Islam yang paling tua di Indonesia, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, telah terpental keluar dari Senayan, dan itu menjadi sebuah cambukan bagi para pengurus di struktur P3 itu sendiri. Nah, untuk menyongsong 2029, tentu ini menjadi pikiran dan menjadi tugas dan tanggung jawab para petinggi elit partai tersebut untuk bagaimana supaya bisa membawa kembali P3 itu sendiri ke Senayan. Dan salah satu nama yang muncul adalah Anies Baswedan. Dan di sini kita akan mendengarkan bagaimana Bung Romi Hormuzi dulu ternyata di pengurus-pengurus P3 di wilayah itu di Pilpres 2024 hampir 50% di daerah-daerah pengurus P3 itu merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres, dan ternyata itu tidak dilakukan karena pada akhirnya P3 mendukung Ganjar Pramono, Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, dan pada akhirnya P3 tidak lolos ke Senayan untuk pertama kalinya. Nah, salah satu mungkin untuk membawa kembali ke Senayan nanti di 2029 dan muncul nama Anies Baswedan. Seperti apa selanjutnya kita dengarkan berikut ini. Kekeliruan PPP mengikuti sein kanan, sein kirinya Presiden. Iya, kalau mau dikatakan kekeliruan, setiap partai politik tentu memiliki alasannya ya untuk memilih. Tetapi bahwa kemudian kekeliruan membaca itu karena ketidakakuratan waktu bisa sangat mungkin. Dan kita pada waktu akan memutuskan mengusung Ganjar Mahfud, waktu itu belum pakai Pak Mahfud, masih Ganjar, ketika kita berikan dukungan. Itu dengan sejumlah asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa memang kita akan mendapatkan posisi calon wakil presiden. Iya. Nah, saya seneng yang kayak gini karena terus terang. Asumsi pertama. Iya. Dan yang walaupun kecil masuk duluan dan ada jagonya gitu kan. Yang kedua, waktu itu namanya adalah Sandiaga Uno. Bukan orang lain, Sandiaga Uno. Terus yang ketiga, asumsi berikutnya adalah Presiden Joko Widodo pada waktu itu kita asumsikan akan mendukung pasangan Ganjar. Ya, karena beliau hadir pada saat deklarasi. Beliau saya lupa memberi sambutan atau tidak, tapi yang jelas hadir. Tapi nggak memberi sambutan. Nah, dan tentu memberi sambutan. Nanti kalau jadi kayaknya kayak gitu. Yang harus saya tadi berbisik pada Mas Ganjar, kalau jadi nanti ini memberi sambutan. Sepertinya memberi sambutan. Nah, jadi secara politik tentu asumsi kita dengan pola cara pemenangan misi-misi politiknya Pak Jokowi waktu itu, kalau Pak Jokowi dukung masa nggak menang, nggak mungkin. Nah, ternyata tiga asumsi kita ini salah semua, atau paling tidak kalau tidak bisa dikatakan salah, berubah. Ya, karena pada saat kita memberi dukungan, asumsi ini siapapun tidak membantah kebenarannya. Karena kami juga sudah berdiskusi tentu dengan teman-teman PDI Perjuangan bahwa ada nama Sandi, dan kita sampaikan nama Sandi itu juga. Menurut Anda itu ada faktor kekeliruan itu sehingga menggerus suara PPP atau tidak? Oh pasti, karena ketika kita akan memberikan dukungan capres, sebenarnya DPP partai sudah sempat menyebar kuesioner pakai survei Monkey. Itu yang paling cepat kan kepada semua ketua sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Cabang. Kita mungkin tidak bisa memotret seluruh konstituen P3, tapi paling tidak ketua sekretaris bendahara kalau sudah kita dengarkan saja sudah 1.500-an orang kan. Ya jelek-jelek sudah angkanya samalah dengan sampling survei gitu. Nah, waktu itu sebenarnya angka yang terbesar itu dukungannya kepada Mas Anies. Jadi dari juga Mas Anies. Saya datang kok. Yang hari P3 5 Januari 2022 saya masih hadir di sini bersama Mas Anies. Dan waktu itu saya diminta hadir memang, dan arah dari ketua umum saat itu memang setelah diskusi panjang dengan saya bilang memang Mas Anies ini
meskipun tidak menang pun kita dapat kotel efeknya. Saya bilang gitu. Kenapa? Terbukti dari survei kita kepada ketua sekretaris bendahara di BJP3 waktu itu hampir 50% Mas Anies. Kemudian yang kedua itu Pak Prabowo 26% kalau nggak salah. Yang ketiga baru Mas Ganjar. Artinya ketika kita memutuskan itu sebenarnya terhadap pandangan ketua sekretaris dan bendahara di BJ saja kita sudah berbeda. Karena justru yang kita ambil yang paling kecil. Oke. Tetapi kan dengan 3 asumsi tadi, asumsi 1 dan 2 ini akan memberikan pembalikan. Kalau Pak Sandi waktu itu diambil cawapres, tentu efeknya kepada P3 pasti. Tapi itu tidak terjadi. Nah, kesalahan atau perubahan yang terjadi sepanjang pemilihan kita atas Mas Ganjar itu kemudian tidak dikoreksi pada saat yang semestinya dilakukan koreksi itu bisa. Kapan itu? Ketika diputuskan bukan Pak Sandi. Ya. Sebenarnya itu adalah alasan yang paling rasional. Oh, kalau memang nggak bisa terima ya sudah kami balikkan. Lalu kenapa tidak dilakukan? Ya ketua umum nggak setuju. Oh. Karena memang saya bisa pandangannya masuk akal. Apa kata kata publik lah ya. Kata publik. Iya, Ketika kita menjadi pertama yang mendukung, kemudian gara-gara ini kita berbalik kanan. Yang kedua di sana sudah terlalu penuh. Dimanapun ya, di Mas Anies maupun di Pak Prabowo sudah terlalu penuh begitu. Jadi kan menjadi late comers kan. Iya. Itu apa nilai kita kira-kira begitu. Iya. Tetapi bukan hanya kalau telat kalau penuh sih rasanya kalau di Mas Anies Ya, masih bisa. Tapi sebagai yang terlambat ya itu yang enggak enak. Betul. Iya. Artinya secara performa sebagai partai politik ya apapun kita konsistensi itu kan harus ada. Itu kata ketum waktu itu. Ya sudah Mas kalau begitu, tetapi ya kita harus betul-betul berjuang semata-mata dengan kekuatan logistik karena kotel efek yang diharapkan dari pasangan ini tidak ada sama sekali. Oke. Nah kita menuju ke soal muktamar sekaligus di babak akhir obrolan kita. Ya. Kalau boleh tahu bulan pastinya aja, kalau tanggalnya September ya. September. Karena rapat pengurus harian DPP sudah memutuskan berdasarkan amanat Mukernas untuk diberikan kewenangan untuk menetapkan waktu pelaksanaan muktamar dan sudah dilakukan penetapan antara Agustus dan September. Tapi melihat Agustus sudah dekat belum ada persiapan apa, saya katakan September. Kalau boleh tahu tempat sudah ditentukan? Belum ya. Karena masih akan dilihat mana yang paling manageable. Tetapi waktu Halaqah Halim Ulama 2 minggu yang lalu di Semarang, mereka mengusulkan di Semarang. Ya, karena kita belum pernah melakukan muktamar di luar Jakarta. Oh iya, belum pernah. Dan Jawa Tengah itu ya menghormati suara P3 yang masih cukup, masih lumayan besar lah. 6 kursi ya Jawa masih Tengah. lumayan besar. Yang menyedihkan memang Jakarta yang pernah di zaman Orde Baru menang terus. Ya, tinggal satu. Ya. Menyedihkan itu. Gus, gong dari bagaimanapun ya tentu di situ akan dibicarakan banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Anda. Tapi bagi publik, gong sebuah muktamar itu adalah siapa nih akhirnya ketumnya? Ya. Kalau boleh tahu dari sisi prasyarat-prasyaratnya dulu, apa menurut Anda paling penting? Bagi saya melihat lanskap politik yang tadi sudah saya gambarkan, ke depan caketum P3 atau ketum nantinya terpilih itu harus tokoh sekaligus toge. Itu sendiri katakan. Kenapa? Karena hari ini tokoh saja tidak cukup. Kurang hebat apa tokoh-tokoh yang hari ini bahkan duduk di kabinet ketika dulu memimpin partai sebelum mereka di partainya sekarang. Saya nggak mau sebut namanya, nggak enak. Ya, tetapi orang itu menghiasi layar kaca kita tiap hari. Betul-betul menjadi raja panggung waktu di partai sebelumnya. Tetapi begitu memimpin partai baru bahkan 0, begitu. Artinya tokoh saja itu memang tidak cukup. Kurang hebat apa juga seorang toke yang mendirikan partai, ya membiayai punya media, bukan hanya podcast punyanya itu. TV bos. Itu TV-nya banyak, ya, radio ada puluhan, ya benar-benar toke, tapi juga nggak sampai 2%. Ya, kita juga pernah punya story dulu PKNU ya di lingkungan NU sendiri. Itu kiainya khos, nggak ada yang am, semuanya kiainya khusus semua itu, karena kiai besar maksudnya gitu ya, juga nggak lolos. Artinya apa? Tokoh saja tidak cukup, toke saja tidak cukup. Harus tokoh yang sekaligus toke, itu yang saya katakan. Dan minggu lalu ada hal lebih halal para senior, saya sampaikan apa adanya ini. Yang kedua, kita tidak boleh kaku mengacu kepada ADART yang harus kader partai, kan harus kader di situ karena harus pernah duduk sebagai pengurus harian DPP. Syaratnya kan begitu. Argumen Anda? Karena kalau kemudian yang di dalam sudah tidak mampu, kenapa kita harus anti? Justru semua partai politik yang sejak kita harus ingat bahwa yang kita mau pecahkan itu adalah mitos yang belum terbantahkan, yaitu tidak ada satupun partai politik yang sudah terlempar keluar Senayan sejak tahun 98 mampu kembali lagi. Nggak ada satupun.
Sejak 90. Iya, tidak ada satupun. Hanura nggak kembali lagi. Ya, PBB nggak kembali lagi. Sebut saja apa partai-partai waktu itu. Ya, Partai Daulat Rakyat waktu itu tahun 99. Banyak sekali partai politik yang sudah kelempar dari Senayan nggak pernah mampu kembali lagi. Nah, ini yang mau kita pecahkan mitosnya. Kalau mau memecahkan mitos, kita harus membutuhkan tenaga yang extraordinary, yang luar biasa, bukan hanya yang biasa. Dan rumusnya juga rumus yang tidak biasa juga. Rumusnya yang tidak biasa. Artinya kalau kita bicara tokoh dan tauke, tokohnya itu memang diakui secara nasional, ketaukenannya itu tercantum dalam laporan SPT pajak, kira-kira gitu. Syaratnya berat ya, Gus. Kalau tidak berat, sulit membawa partai ini kembali ke Senayan. Misalnya ini misal Pak Anies Baswedan gitu berarti nggak lolos dong. Kan bukan tauke. Bisa jadi, karena itu akan mudah dikalahkan oleh tauke atau partai-partai yang memiliki tauke. Ketokohan saja tidak cukup. Ya, ketokohan saja tidak cukup. Mungkin saja bisa. Tadi saya katakan ketokohan seorang SBY. Enggak, saya sudah bicara sama Mas Anies. Saya belum bicara. Dan Mas Anies menyatakan tidak tertarik. Kepada saya, ya saya lama di sini kan, waktu saya masih SMA dulu, saya itu koordinator ketua OSIS se-Daerah Istimewa Jogja. Mas Anies waktu itu ketua Senat. Kami bikin LSM namanya, katakanlah LSM lah ya, sebenarnya bukan LSM lah, Tanah Merdeka, punya rubrik di TVRI Jogja. Jadi saya udah lama hubungan kerja dengan Mas Anies itu. Nah, saya termasuk yang saya tawari untuk memimpin P3 ini, saya tawari dalam tanda petik karena saya melihat sumber daya di internal gak ada yang kuat lagi. Saya termasuk temuin Mas Anies. Dan saya sampaikan tadi, Mas Anies ada peluang 1, 2, 3 tadi, peluang-peluang konstitusional. Dia menyampaikan, ada hampir 3 jam saya sama Mas Anies itu di rumahnya beliau. Saya itu nggak pernah berpikir masuk partai, Rum. Tapi setelah penyampaian kamu ini, kayaknya cukup mengubah pandangan saya. Coba kasih waktu saya. Tapi setelah itu beliau nggak mentak lagi. Jadi kesimpulannya nggak tertarik gitu. Artinya setelah beliau mengumpulkan, karena kan yang dikumpulin beliau beberapa teman-teman alumni Jogja juga. Jadi saya dikasih tahu, Rom, ini Mas Anies kumpulin nih gara-gara kamu nih gitu. Nah, ternyata setelah itu nggak ngontak lagi. Jadi kesimpulan saya, nggak jadi tertarik gitu. Dan malah pilihannya kayaknya mau bikin partai sendiri ya? Kayaknya nggak juga. Nggak juga. Iya, kayaknya nggak juga. Karena berat loh bikin partai sendiri. Berat sekali. Jadi mau saya katakan bahwa kecuali ketokohannya itu luar biasa, mungkin dia baru akan membetot. Tetapi hari ini, Mas Budut ya, kalau Anda tidak memiliki jabatan publik, sulit untuk menjadi tokoh. Bikin konten aja kesulitan, apalagi mau memimpin partai. Gimana? Kalau Anda bukan merupakan pejabat publik, kecuali Anda tuh memiliki artikulasi yang sangat komunikatif, menyenangkan pembaca, rating dengan mudah diberikan, sulit, sangat sulit. Bikin konten aja kesulitan. Lihat teman-teman kita yang dulu begitu populer ketika menjadi gubernur. Tetapi kemudian hari ini kehilangan kata-kata mau konten apa gitu. Loh, karena kalau kita jadi pejabat publik, itu setiap gerak-gerik kita nerima audiensi saja udah jadi berita. Nah, kalau kita nggak jadi pejabat publik, siapa sih ngarang audiensi karo gue? Kan gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sepele. Kecuali kalau kita memang konten kreator. Kalau kita konten kreator boleh juga itu kan. Kayak Zelensky gitu kan, mungkin pelawak gitu, terus dia bisa memiliki fans tersendiri gitu. Tapi gini, itu kan tadi prasyarat ya, syaratnya. Terus tetap udah ada gambaran dong. Kira-kira yang bisa masuk ini tuh nama-nama ini deh. Bukan gambaran, bahkan saya sudah memunculkan nama kan. Dan memunculkan nama itu satu persatu kemudian berkomunikasi secara intensif. Ada nama Pak Sandi sendiri yang sempat saya munculkan, tetapi beliau mensyarati harus restu presiden. Dan sampai hari ini beliau tidak mendapat restu itu. Paling tidak disampaikannya kepada saya begitu. Jadi beliau melupakan. Paling tidak sampai hari ini. Kemudian yang kedua ada Gus Ipul. Ketika Gus Ipul sudah sempat minta. Gus Ipul kan bukan tahu kayak gitu. Loh, tapi kan kita bicara, kalau berbicara kepentingan politik itu tadi ya, logistik, taktik, kemudian mental pasukan sama jaringan. Gus Ipul kan sekjen PBNU. Iya, kalau itu artinya Jamiyah yang selama ini tadi kita kayak anak tiri dan tidak terlalu mendapat tempat di situ. Mau mengambil gitu. Jadi, tapi setelah Gus Ipul mendengar ada nama Pak Amran Sulaiman, wah ini bukan kelas saya Gus Romi, saya balik kanan aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi Pak Dudung. Pak Dudung juga sama. Bahkan beliau ketika saya sebut namanya langsung telepon saya. Gus ini serius. Enggak, tapi saya mau tanya dulu, Gus Romi mau maju enggak? Enggak, saya bilang gitu. Kenapa? Loh, kalau saya mau maju ngapain saya sebut nama orang? Saya suruh orang lain aja nyebut nama saya. Wah, meskipun begini Gus Romi itu paling top, kan bisa suruh nyebut. Apa susahnya? Justru saya ini betul-betul sudah mempertaruhkan sejarah panjang partai ini, Pak Dudung. Oke, kalau Gus Romi nggak maju saya semangat. Oke, apa yang bisa saya bantu? Terus komunikasi, minta dipertemukan dengan DPW. Sudah saya fasilitasi. Kemudian akhirnya beliau bahkan sebelum Lebaran kemarin sudah merancang akan deklarasi di 7 zona dan seterusnya. Tetapi setelah Lebaran saya dengar ada informasi yang membuat beliau harus berhenti, meneruskan niatnya itu. Ya, meneruskan niatnya itu. Ya tentu yang bisa memberhentikan seorang Pak Dudung ya tentu ya
yang kekuatannya di atas beliau, kira-kira begitu. Ngeri amat ini. Jangan yang tidak memberi restu Mas Sandi juga nih. Saya tidak tahu dan tidak mau menjawab. Yang jelas itu yang saya dapat informasinya. Jadi beliau memang menyampaikan bahwa untuk sementara saya cooling down. Oke. Cooling down belum berarti tidak mau maju. maju. Kalau Mas Anies kan jelas-jelas tidak. Ya, beliau menyatakan tidak. Kemudian Mas Sandi juga kemungkinan tidak. Ya, kemudian Pak Amran. Ya, Pak Amran terus ya berkomunikasi. Karena saya kawan lama dengan Pak Amran dari tahun 2009 saya berkawan dengan beliau. Dan beliau saya katakan kepada semua saja yang tadi saya sebutkan, itu saya katakan ini bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Karena saya yakin di balik politik itu mesti ada aspek ukhrawinya. Nggak mungkin nggak ada. Ini memimpin umat, memimpin rakyat yang 270 juta mayoritas umat Islam. Nggak mungkin nggak ada nilai ibadahnya. Jadi kalau Anda mau bantu P3 kali ini urusan akhirat. Masa partai yang didirikan para ulama nggak kembali ke Senayan? Yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan saya mau mengecilkan partai lain, tapi yang secara eksplisit eksplisit harus itu kan memang partai ini, saya bilang. Oke. Nah, rata-rata semuanya begitu. Kalau urusan dunia ngambil partai lain yang lebih besar aja, saya bilang gitu. Nah, ini masih berproses ya, dan kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa, tetapi waktu masih ada.